Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rahma. Aku akan menceritakan kejadian seramku saat kemah di Kaliorang. Kaliorang itu daerah Yogyakarta. Nah, kejadian itu waktu aku SMK. Nah, simak ceritaku ya. Perkemahan SMK diadakan di perkemahan di tepi aliran Kali Kuning Kaliorang. Baru saja sampai dan mulai mendirikan tenda, sore pun datang. Namun ternyata kami tidak tahu bahwa akan ada yang terjadi saat maghrib menjelang. Salah seorang pembimbing pramuka kerasukan. Kami yang belum selesai mandi pun bergegas agar cepat selesai. Namun tidak disangka, pembimbing itu sampai mengejar salah seorang anak didik. Segera mereka membawa ke musola untuk berdoa. Selang beberapa saat, dia sembuh dari kerasukan. Namun tak berselang lama dia kembali kerasukan. Terus berulang hingga malam datang. Malam pertama kami di sana menjadi mencekam. Teriakan di mana-mana hingga berlarian ke arah tenda para murid. Entah kenapa, itu bukan seperti perkemahan lagi. Banyak yang kerasukan di tempat itu. Hingga siang saat menjalankan kegiatan pun masih ada yang mengalami kerasukan. Saat ditelusuri, ternyata pagi itu seorang murid membuang pembalut di dalam toilet dengan sembarangan. Dia menaruh begitu saja pembalut di dalam tempat sampah, sehingga penunggu di sana merasa rumahnya telah dibuat kotor. Saat malam kedua kami di sana, hujan mengguyur dengan deras, hingga semua murid diungsikan ke sebuah pendopo milik warga di sana. Semua barang dimasukkan ke dalam gudang kecil, dan kami berteduh di pendopo. Saat aku dan temanku mengantarkan barang ke tempat pembimbing, kami berada di pendopo kecil, tempat para pembimbing di sana. Semua lampu yang mengarah ke tenda dimatikan, sehingga hanya lampu di pendopo yang menyala. Saat temanku sedang berbincang dengan yang lain, aku melihat ke arah gazebo yang berada di tepi jurang, mengarah ke sungai. Awalnya aku hanya melihat-lihat, namun mataku terfokus pada sebuah bayangan yang lambat laun menjadi jelas. Seorang gadis tengah duduk dengan dasi pramuka di leher. Aku pikir itu temanku, namun malam ini tak ada yang memakai seragam. Aku terus menatap ke arah sana. Senyumnya sangat jelas. Ia tersenyum lebar saat aku menatap ke arahnya. Saking lebarnya, hingga kedua sudut bibir sampai ke telinga. Sangat lebar, aku terpaku menatap ke arah itu. Di belakang gadis itu terlihat seperti beruang yang tinggi dan besar. Aku meminta temanku melihat ke arah yang sama, namun temanku tak melihatnya. Aku berkali-kali menyuruhnya fokus, namun dia tidak melihatnya. Setelah perkemahan selesai, aku menceritakan apa yang aku lihat pada ibuku. Dan ternyata saat aku bilang ibuku mendengar. Aku memanggilnya, padahal saat itu aku masih berada di perkemahan. Terima kasih sudah mendengar ceritaku.